Halo sahabat tani muda dimanapun Anda berada, daun bule atau virus Gemini dan juga keriting daun pada tanaman cabai adalah salah satu penyakit tanaman cabai yang memang sangat-sangat sulit untuk kita atasi atau kita kendalikan. Apalagi untuk kita sembuhkan dan ini sangat sulit sekali ya. Apalagi bagi pemula seperti aku ini ya. Ini sudah sangat kesulitan untuk mengatasi apalagi menyembuhkan penyakit daun bule pada tanaman cabai atau keriting daun ya. Oke teman-teman, jadi gini, apa yang akan kita bahas pada video kali ini itu sesuai fakta di lapangan dan pengalaman saya di lapangan selama saya menanam cabai merah keriting ya. Jadi untuk saya sendiri jujur belum pernah berhasil mengatasi atau menanggulangi penyakit bule pada tanaman cabai atau kuning daun ya. Dan untuk kalian semua teman-teman petani, kalau memang ada yang pernah berhasil atau memang bisa untuk mengatasi atau menanggulangi penyakit kuning pada tanaman cabai atau daun bule ya, itu bisa sharing-sharing ya, bisa kasih saran di kolom komentar. Oke teman-teman, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah banyak yang dipertanyakan oleh teman-teman petani, gimana cara mengatasinya atau menanggulanginya penyakit kuning daun pada tanaman cabai atau virus Gemini. Oke, dan ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Nah, cara mengatasi atau menanggulangi penyakit kuning daun pada tanaman cabai atau penyakit gula ya, itu sesuai pengalaman di lapangan, bukan hanya sekedar teori pertanian ya. Ini memang sangat-sangat sulit. Nah, kalau untuk pencegahan sebelum terjadi serangan kuning daun pada tanaman cabai, itu banyak sekali caranya ya teman-teman. Misal disemprot menggunakan pestisida ini, itu banyak sekali cara untuk mencegah penyakit kuning daun atau bule pada tanaman cabai. Tapi kalau untuk mengatasi, berarti tanaman cabai sudah terkena kuning daun atau daun bule seperti ini, itu pengalamanku ya, ini belum pernah berhasil ya teman-teman. Nyatanya ini juga tidak berhasil. Ini sudah kita lakukan beberapa cara, beberapa saran sudah kita lakukan. Misal penyemprotan menggunakan 3 jenis pestisida yang berbeda dengan cara di rolling ya teman-teman. Ini, nah itu sudah kita lakukan, cuman hasilnya masih seperti ini, sama. Jadi nggak ada perubahan sama sekali untuk warna daun. Nah selanjutnya pembahasan yang nomor 2 adalah banyak sekali dipertanyakan apakah berpengaruh lahan janda atau lahan bekas terhadap virus bule ya atau virus kuning daun pada tanaman cabai. Nah jawabannya sesuai fakta di lapangan seperti yang Anda lihat sekarang ini ya teman-teman. Nah ini memang lahan janda ya, lahan bekas 1 kali tanam, ini tanpa olah lahan. Jadi sekali selesai bongkar langsung kita tanam dengan bibit yang baru, jenis yang sama dari tanaman yang pertama ya. Nah ini semua hampir 90% ya terkena bule daun atau kuning, kuning daun ya. Nah nanti akan kita perlihatkan tanaman cabai yang di lahan baru, belum pernah ditanamin cabai, dan lumayan jauh dari tanaman cabai yang ini ya. Kita lihat ke sebelah sana dan nanti jawabannya bisa Anda simpulkan sendiri tentunya. Oke, ayo. Nah, oke teman-teman. Nah, ini lahan yang tadi saya bilang lahan baru, belum pernah ditanamin cabai dan tempatnya juga lumayan jauh dari tanaman cabai yang tadi kita sebutkan ya, yang lahan bekas itu. Nah, ini lahan baru. Tapi bisa Anda lihat hasilnya sama, sampai sebelah sana juga kuning semua ya teman-teman. Nah selanjutnya pembahasan yang nomor 3 adalah berpengaruhkah tanaman cabai yang terkena daun bule atau virus kuning terhadap cuaca atau iklim. Nah jawabannya sesuai fakta di lapangan dan sesuai pengalamanku ya selama menanam cabai. Nah ini menurutku ada pengaruhnya ya teman-teman. Sebab gini, di saat musim kemarau saya tanam cabai. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kuning semua ini sudah kurang lebih 90% ya terkena daun kuning atau daun bule ini ya. Tetapi di saat musim penghujan kurang lebih hanya 5% ya yang terkena kuning.
Jadi yang 90% itu normal, tetap hijau, bagus, maksimal ya teman-teman. Nah, bisa Anda lihat videonya ini ya. Silahkan ditonton. Nah, ini tanaman di saat musim penghujan. Jadi bedanya itu sangat jauh ya teman-teman. Jadi kalau di musim penghujan itu kurang lebih cuma 5-10% ya yang terkena daun kuning atau daun bulai. Tetapi di saat musim kemarau seperti yang Anda lihat ini ya, ini kurang lebih populasi 1000 batang ya, lebih sedikit. Ini 90% terkena virus kuning atau daun bule seperti ini ya. Jadi kesimpulannya gini, masalah cuaca atau iklim itu menurutku sangat berpengaruh juga ya. Sebab fakta di lapangan dan pengalaman yang saya alami di saat musim kemarau seperti ini, tapi di saat musim penghujan tanamannya bagus dan jenis tanaman cabai yang sama ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir atau yang nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah efektif mana antara dijabut dan dirawat. Nah, ini banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman petani. Nah, ini jawabannya sesuai fakta di lapangan dan pengalaman yang saya alami sendiri ya. Jadi saya tanam cabai itu nggak cuma satu kali ini terkena virus kuning atau daun bule. Sudah beberapa kali tanam cabai terkena hal yang sama seperti ini. Nah, kalau yang dulu-dulu pengalamanku memang dirawat ya teman-teman. Jadi diperkirakan itu hasilnya masih bisa untuk kembalikan modal untuk operasional itu masih bisa ya. Karena yang terkena daun kuning atau daun bule itu kurang lebih cuma 50%. Jadi yang 50% itu masih bisa diharapkan ya teman-teman. Makanya kita rawat. Tetapi kalau yang tanaman kali ini diperkirakan itu yang bisa berbuah itu cuman sekitar 30% sampai 40% ya teman-teman. Apalagi mengingat harga seperti sekarang ini ya yang harganya cuma Rp5.000. Nah, itu diperkirakan sudah tidak bisa untuk nutup modal. Makanya mending kita cabut, kita ganti dengan bibit yang baru. Sekalian kita bisa mempelajari apakah misalnya cuaca berpengaruh atau tempatnya berpengaruh atau bibitnya yang berpengaruh. Nah, itu untuk kita pelajari ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya efektif mana dicabut sama dirawat. Nah, itu tergantung kondisinya ya teman-teman menurutku ya. Jadi kalau memang masih memungkinkan untuk dirawat dan hasilnya diperkirakan masih bisa untuk nutup modal, itu mending kita rawat. Sebab ini sebenarnya masih bisa berbuah ya teman-teman. Ini tidak omong kosong. Saya sudah ngalamin beberapa kali, nggak cuma satu kali ini. Cuman tidak maksimal, tidak banyak ya teman-teman. Ingat ya, tidak maksimal. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diharapkan lagi atau harapannya sangat tipis untuk bisa berbuah dan hasilnya pun juga tidak bisa untuk nutup modal, kita cabut, kita ganti dengan bibit yang baru dan itu Anda sendiri yang bisa menentukan apakah bagus dicabut atau bagus dirawat.